Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wassallama tasliman katsira. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih terus-menerus mengalirkan kebaikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kemampuan untuk menghadirkan rasa ketaatan kita kepada Allah. Dan ketaatan itu kita laksanakan hari ini di waktu siang ini dengan sholat zuhur berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semenjak pagi kita beribadah, bahkan di sepertiga malam kita beribadah sampai saat ini, dan juga ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan selanjutnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, Indonesia kembali dikagetkan dengan ramainya pemberitaan-pemberitaan di TV dan media sosial terkait dengan darurat judi online. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara keluarga kita menjadi korban-korban judi yang bahayanya, dampaknya begitu fatal. Sampai pemerintah, bahkan presiden sendiri langsung memberikan penugasan, bahkan memberikan statement yang luar biasa sebagai bentuk kepedulian, membuat satu statement untuk menghimbau seluruh masyarakat tidak melakukan judi. Dan itu diulangi sampai 3 kali. Kalau tidak salah saya melihat videonya. Dan ini belum terjadi dan belum pernah terjadi ada himbauan langsung dari orang nomor 1 di tanah air kita. Ini menunjukkan bahwa sudah teramat mengerikan, mengkhawatirkan. Dan kita juga sama-sama mendengarkan informasi-informasi yang sumbernya terpercaya. Sudah banyak yang menjadi korban bunuh diri ataupun dibunuh. Dan korbannya adalah bukan hanya dari kalangan-kalangan menengah ke bawah, tapi ada orang-orang yang seharusnya mengayomi, melindungi, tetapi dia tak mampu untuk melindungi dan mengayomi dirinya. Inilah betapa judi ini sangat-sangat beresiko menjatuhkan, melemahkan mental seseorang. Dan rupa-rupanya penyakit ini adalah penyakit yang berabad-abad lamanya, atau kita sebut dengan penyakit masyarakat. Tapi bukan masyarakat yang benar, masyarakat yang salah, masyarakat yang keliru, masyarakat yang jauh, terutama kita sebagai seorang muslim, jauh dari Islam, jauh dari memahami ajaran Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya menyebutkan ini adalah penyakit masyarakat yang sudah lama?
Hal itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin sebagian kita sudah sama-sama tahu dan sudah membaca ayatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 93, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ini adalah bentuk kecintaan, kasih sayang Allah kepada kita, khususnya orang-orang beriman. Karena orang beriman itu senantiasa mendapatkan tuntunan dari Allah, bimbingan dari Allah, diselamatkan hidupnya oleh Allah, diarahkan oleh Allah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Ayat ini menarik karena dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik iman kita sedang meningkat atau sedang melemah, intinya kita beriman. Dan tak kala orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah, tak kala orang beriman itu dipanggil oleh Allah, maka dia segera menyambut. Karena yang dipanggilnya adalah ruhaninya. Ketika ruhani seseorang itu dipanggil, maka ruhanilah yang terpanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kita pastikan semua kita yang hadir ini adalah orang-orang beriman. Maka setiap kali Allah menyebutkan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, bagi kita sebagai orang mukmin wajib bagi kita untuk mendengarkannya, karena itu adalah bahagian daripada panggilan Allah kepada kita orang-orang beriman. Maka Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Ada 4 penyakit, kata Allah. Ada 4 penyakit yang harus kita tinggalkan, yang harus kita jauhi. Yang pertama adalah innamal khamru, minuman yang memabukkan. Yang kedua wal maisiru, judi. Kalimat maisir itu sebenarnya dari kalimat yassara taisir, artinya mudah mendapatkan uang. Jadi kalau pengen dapat uang cepat, simple, gampang, berjudilah. Karena mudah mendapatkannya. Tanpa perlu keringat, tanpa perlu sekolah, dan nggak ada orang sekolah judi, nggak ada. Biasanya coba-coba dulu, tak tahu, beruntung dapat, ya. Dan yang namanya maisir itu pasti ada lawan. Yang satu pasti kalah dan yang satu lagi pasti menang. Jadi nggak ada dua-duanya menang. Kalau tidak kalah, menang. Kalau tidak menang, kalah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengikat 2 penyakit ini dan memisahkan 2 penyakit yang lain. Al-khamru wal maisiru itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Sampai dikatakan oleh ulama bahwa penyakit minuman memabukkan dan judi ini adalah ra'su kulli khati'atin, biang dari segala kejahatan. Orang kalau sudah minum, gimana kalau sudah minum, Pak? Apakah Bapak sudah minum? Sudah minum air mineral maksudnya. Ya. Orang kalau sudah mabuk, maka disebut dengan muskir, itu adalah mughattil aql, menutup akal pikirannya. Jadi orang mabuk yang jangan diajak ngobrol. Jangan diajak untuk normal, namanya orang mabuk. Ya, tidak bisa diajak orang mabuk itu tobat, nggak bisa. Lagi mabuk dia. Karena tertutup akal pikirannya. Demikian juga judi. Judi ini kalau udah ketagihan, dan saya mendengarkan dari kanal-kanal media sosial itu sama seperti
mohon maaf kalau Bapak itu misalnya senang merokok, kemudian dihisap, nah yang masuk itu ke dalam tubuh kita adalah namanya zat nikotinnya, adiktifnya. Nah, awal-awalnya orang kalau merokok tuh pasti pusing, keluar air mata, batuk-batuk, wah nggak enak merokok nih. Tapi lama-lama dicoba karena dipengaruhi oleh kawannya, kamu kalau nggak merokok nggak gentle kamu, nggak laki kamu. Kalau kamu nggak rokok nggak laki kamu. Akhirnya dicoba ketagihan. Nah ketagihan itulah yang disebut dengan candu itu. Ketika sudah masuk candu itu sulit untuk melepaskannya. Sehingga ada orang bilang kalau nggak ngerokok mulut asem. Betul Pak? Assalamualaikum. Kalau nggak merokok tuh kayaknya perasaan tuh mulut tuh kayak asem. Saya termasuk yang tidak perokok Pak. Saya nggak merasa bahwa mulut saya asem. Makanya kalau tidak ada rokok kayaknya dunia kayak seperti tidak ada, dunia ini seperti tidak ada kalau nggak ngerokok. Itu bagi perokok, bagi yang bukan perokok tidak demikian. Enjoy aja, biasa-biasa aja. Merokok nggak merokok juga biasa-biasa aja. Nah, kenapa? Sudah masuk zat adiktifnya. Nah, kalau judi itu bukan lewat zatnya, tapi lewat otak. Jadi otaknya itu ya dia diganggu, dirusak. Maka ini namanya kerjaan setan. Maka disebut dengan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Jadi judi dan mabok itu adalah produk setan. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Kalau al-ansab itu adalah melakukan penyembelihan untuk berhala. Wal azlam mengundi nasib. Disebutkan empat ini adalah rijisun. Rijisun itu artinya apa? Perbuatan keji. Kalau udah keji kayaknya kita nggak sanggup untuk melakukannya. Apalagi mukmin. Perbuatan keji min amali syaitan adalah produk dari setan. Produk dari setan. Dan udah pasti kalau perbuatan setan itu tidak ada yang benar. Semuanya pasti salah. Fajtanibuhu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhi. Ini ada orang yang ya mencari-cari ini ya, kelompok-kelompok yang enggak jelas. Dia bilang bahwa judi dan minum tuh enggak ada haramnya. Di mana haramnya? Buka semua Al-Fatihah sampai An-Nas itu enggak ada kalimat haram di sana. Tapi tidak selalu kalau tidak ada kata-kata haram lalu tidak bisa jadi haram. Karena kalimatnya sudah jelas. Fajtanibuhu, jauhi. Jauhi kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Kalau mafhum mukhalafahnya, siapa yang berani-berani melakukan 4 penyakit ini, mabok, judi, kemudian menyembah berhala, mengundi nasib, maka siap-siaplah dia menjadi orang yang paling rugi. Bahkan kata Nabi SAW, thalathatun la yadkhulul jannah. Ada 3 golongan orang yang tak akan pernah mencium dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah mudminul khamr, yang hobi meminum minuman keras. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fajtanibu la'allakum tuflihun. Lalu diterangkan lagi dampak-dampak daripada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Melakukan judi, melakukan minuman-minuman keras. Apa dampaknya? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Ada 4 dampaknya. Yang pertama adalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Akan terjadi permusuhan. Akan terjadi permusuhan, adawata wal baghdha, kebencian. Maka kalau para penjudi itu mana ada mereka akrab berkawan, itu semuanya saling memakan. Ya, kau mudah-mudahan saya siap makan. Itu bukan teman itu namanya. Yang kedua, yang ketiga, wa yasuddukum an dzikrillah, dan menghalang-halangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa anis shalah, dan juga meninggalkan salat.
Dan di sana disebutkan meninggalkan solat, padahal solat itu juga mengingat Allah. Maknanya apa? Li ta'zimi hadhihi shalah, untuk mengagungkan betapa solat itu tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita ringan-ringankan, tidak boleh kita abaikan. Makanya fase pengharaman khamar itu sampai 3 tahap. Tahap pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir, kata Allah ketika orang-orang para sahabat baru masuk Islam, baru hijrah, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil khamr, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang khamr. Lalu Allah mengatakan, qul, katakan Muhammad, yas'alunaka 'anil khamr qul fihi ma itsmun kabir. Itu selalu digantengkan tuh, minum dan judi. Fihi ma itsmun kabir, itu dosanya besar. Wa manafi'u linnasi, tapi juga ada manfaatnya. Tapi didahulukan dosanya daripada manfaatnya. Supaya para sahabat itu berpikir, kita juga berpikir, mana lebih kita cari, keuntungankah atau melihat dosanya? Tentu kita sebagai orang mukmin melihat dosanya. Maka ketika kita tahu dosanya besar, maka kita tidak berani akan mengatakan, kasihan kalau perusahaan-perusahaan minuman itu ditutup. Berapa banyak karyawan yang bekerja di sana, berapa banyak investasi, berapa banyak modal yang harus keluar dari sana, kerugian. Nah, itu tidak bisa. Kalau kita sebagai orang mengatakan itu ismun, dosa besar, meskipun ada manfaatnya. Wa itsmuhu ma akbaru min naf'ihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu ketika para sahabat itu sudah mulai kuat imannya dan sudah mulai senang untuk melaksanakan sholat, tapi mereka masih suka minum, Pak. Nah, ini namanya sahabat baru hijrah. Bukan berarti kalau bapak baru hijrah, minum tetap jalan, sholat tetap jalan. Itu bukan begitu maksudnya. Nah, di zaman Nabi, di zaman sahabat Nabi seperti itu. Nah, ketika datang sholat, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka, jangan kalian sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Karena dulu zaman Arab itu, orang-orang Arab jahiliyah itu yang namanya minuman itu udah teman hidup. Teman hidup. Di mana-mana, di semua rumah-rumah di Madinah itu, semua rumah-rumah di kota Mekah itu semua isinya adalah minuman-minuman. Jadi tidak ada rumah kecuali ada minuman di rumahnya. Maka untuk menghentikan itu perlu tahapan. Barulah turun tahap yang ketiga ini, Allah langsung mengharamkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Itu perbuatan keji, perbuatan setan, jauhi la'allakum tuflihun. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya tidak ada lain upaya kita, pemerintah sepertinya sudah bersungguh-sungguh. Bahkan sudah dibuatkan satgas ya, penanganan untuk darurat judi ini. Dan kemarin juga ada infonya, katanya yang korban-korbannya mau dikasih bansos. Yang dikorbannya keluarganya apa pemain judinya? Assalamualaikum. Korbannya apa pemain judinya? Nah, kalau pemain judinya nanti dibansosi, waduh, tertarik lagi nanti dia. Bansosnya dijual. Dan Bapak sekalian, judi ini nanti akan melekat lagi kepada perbuatan yang lainnya. Nanti dia akan mencari apa? Pinjol. Jadi antara pinjol wal judol ikhwani bainahuma. Nah, itu kata orang Arab begitu tuh. Jadi pinjol dan judol ini akan menjadi teman untuk menghancurkan masyarakat kita yang notabene-nya sudah susah, sudah sulit. Tapi nyoba-nyoba yang seperti ini, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri kita, Allah selamatkan masyarakat kita, dan Allah jaga keluarga kita dari segala keburukan-keburukan, dan Allah jadikan kita adalah orang yang tunduk dan patuh kepada setiap syariat Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.